Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Polda Bali kirim personil SAR Brimob dan Ransus dapur lapangan ke NTT. Lahir tanggal 17 Agustus, 5 bayi dapat bingkisan tali kasih dari rumah sakit. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, 10 personil SAR Satuan Brimob Polda Bali diberangkatkan untuk melaksanakan tugas bantuan kendali operasi BKO ke Polda Nusa Tenggara Timur NTT. Selain personel, juga diberangkatkan 4 unit kendaraan khusus atau Ransus sebagai penunjang tugas dan mendukung operasi kemanusiaan. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi menyampaikan, hal ini sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap sesama. Keberangkatan dilepas langsung dan Sat Brimob Kombes Pol Febrianto Siagian didampingi para PJU Sat Brimob di Makobrimob Lohpati. 10 personel terbaik SAR Brimob BKO ke NTT ini adalah amanah dan bentuk nyata bakti Brimob untuk negeri yang dipimpin oleh Ibda Nyoman Swastike. Ia berpesan agar personel dapat melaksanakan tugas BKO dengan sebaik-baiknya dan melayani masyarakat dengan humanis, ikhlas, dan profesional, serta tetap jaga nama baik Polda Bali. Sementara ada pun peralatan yang dibawa sebagai penunjang tugas dan mendukung operasi kemanusiaan di NTT, berupa 4 unit kendaraan khusus Ransus, diantaranya Ransus Randurlap, kendaraan dapur lapangan, Ransus Water Treatment, pengolahan air bersih, Ran Support dapur lapangan, dan Ran Isuzu D-Max. Dengan dukungan Ransus tersebut, tim Brimob diharapkan mampu memberikan dukungan logistik berupa makanan siap saji dan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana di NTT. Rombongan bertolak dari Bali menuju NTT melalui jalur darat dan laut dengan rute Pelabuhan Padang Bayi Lembar, dilanjutkan Gilimas, NTB, Kupang NTT, dan terakhir Kupang ND. Ditambahkan keberangkatan tim SAR Brimob ini merupakan bagian dari komitmen Polda Bali untuk terus hadir dan membantu masyarakat di seluruh Indonesia yang membutuhkan, khususnya di daerah bencana. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat langkah penanganan bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan 50.000 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Dalam konferensi pers, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa bantuan tersebut dikirim secara bertahap. Pada tahap awal sebanyak 4.925 paket sembako telah tiba di NTT pada Minggu 16 Agustus 2026 menggunakan pesawat Hercules A1343 dan A1318. Selanjutnya disalurkan melalui 2 titik distribusi utama, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Melalui Posko Labuan Bajo, sebanyak 3.200 paket didistribusikan untuk masyarakat terdampak di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada. Sementara melalui Posko Maumere, sebanyak 1.725 paket disalurkan untuk masyarakat terdampak di Kabupaten Sika dan Ende. Komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana juga diwujudkan melalui kunjungan langsung Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin ke wilayah terdampak gempa. Dalam kunjungan tersebut, Menhan didampingi langsung Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Pudiakto beserta jajaran sebagai bagian dari upaya memastikan penanganan dan dukungan pemerintah bagi masyarakat berjalan secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pertahanan RI turut memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak 20 ton yang diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Labuan Bajo
menggunakan pesawat Airbus A400M. Bantuan tersebut terdiri atas makanan siap saji, selimut, tenda, serta berbagai kebutuhan logistik lainnya. Dukungan juga dilengkapi panel surya, perangkat penjernih air, dan perangkat internet satelit guna membantu memenuhi kebutuhan energi, ketersediaan air bersih, serta mendukung akses komunikasi di wilayah terdampak. Sejalan dengan dukungan pemerintah pusat, Kodam 9 Udayana terus bergerak sejak hari pertama terjadinya gempa. Jajaran TNI di wilayah terdampak melaksanakan pendataan dan pemetaan kondisi wilayah, membantu proses evakuasi warga, mendirikan pos pengungsian, memberikan pelayanan kesehatan, serta menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat. Astar Kasdam 9 Udayana, Kolonel Infantri Yudi Rianto Ratu mengatakan, gerak cepat jajaran TNI dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak dapat segera teridentifikasi. Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan skala prioritas kebutuhan sekaligus mempercepat penyaluran bantuan. Ia menambahkan, bantuan kebutuhan pokok berupa sembako terus disalurkan melalui jajaran Kodim di wilayah terdampak. Selain itu, personel TNI mendirikan pos-pos pengungsian, menyiapkan fasilitas kesehatan beserta dukungan obat-obatan, serta mengoperasikan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dalam penanganan korban, aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Warga yang mengalami luka-luka segera dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Pada saat yang sama, personel TNI terus berada di lapangan untuk membantu masyarakat menghadapi situasi pasca bencana. Dari TNI sendiri, dari hari pertama kami sudah berada di lokasi, sudah mengidentifikasi daerah-daerah yang terdampak, data-data yang masuk, langkah-langkah kami sudah melaksanakan bantuan secara cepat. Dari hari pertama, bantuan-bantuan sembako oleh para Dansatkowil dan Dandim sudah berjalan. Bagi yang terdampak, luka-luka itu langsung kita evakuasi ke rumah sakit terdekat, fasilitas-fasilitas kesehatan yang berdiri di sana, yang obat-obatan juga terdukung, termasuk bantuan-bantuan yang sudah mulai hari kedua sudah mulai masuk. Bantuan ini banyak sudah datang, sudah bisa kita dorong langsung ke daerah terdampak. Sementara itu, Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh unsur terkait terus diperkuat agar penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Menurutnya, gerak cepat prajurit jajaran Kodam 9 Udayana merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk memastikan kebutuhan dasar, kesehatan, evakuasi, serta pelindungan masyarakat dapat terpenuhi selama masa penanganan bencana. Kodam 9 Udayana berkomitmen untuk terus memberikan respon yang cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam membantu masyarakat terdampak gempa. Seluruh jajaran TNI di wilayah NTT akan terus bergerak bersama pemerintah daerah dan unsur terkait hingga proses penanganan dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Pendam 9 Udayana melaporkan. Pemerintah mengirim 65 ton logistik tambahan untuk masyarakat korban gempa di NTT. Bantuan diberangkatkan dengan menggunakan 5 pesawat TNI Angkatan Udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu pagi. Hingga saat ini, total bantuan yang sudah diberangkatkan mencapai 253 ton. Pemerintah kembali mengirimkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 65 ton logistik tambahan diberangkatkan dengan menggunakan 5 pesawat TNI AU melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu pagi sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Dipimpin Sekretaris Kabinet Dedi Indra Wijaya didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta wakilnya Agus Jabo Priyono, Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma Marsma TNI Ali Kusman, serta Komandan Grup 1 Angkut TNI AU Marsma TNI Gusti Putu Setia Dharma. Sebelum diberangkatkan, Teddy bersama Gus Ipul meninjau langsung ke dalam pesawat guna memastikan logistik telah dimuat dan siap diberangkatkan ke NTT. Bantuan tersebut diantaranya berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lainnya.
Pengiriman bantuan melalui jalur udara terus dilakukan sejak hari pertama bencana. Dengan adanya tambahan bantuan logistik hari ini, Teddy menyebut total bantuan yang sudah diberangkatkan mencapai 253 ton. Sementara untuk mempercepat pendistribusian bantuan, pemerintah telah membangun 2 posko utama, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Posko Labuan Bajo menjadi titik distribusi menuju wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sedangkan dari Maumere, bantuan kemudian dikirim menuju Sika, Ende, Nagekeo, serta wilayah lain yang membutuhkannya. Jam 4 pagi kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana poskonya ada 2. Pertama di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya di Manggarai, Manggarai Barat, Timur, kemudian di Ngada, ya. Kemudian di posko 2 di Maumere, di sana akan didorong ke Sika, Ende, kemudian Nagekeo. Nah, semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat kasa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan bencana di NTT agar proses penyaluran bantuan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran. Logistik yang telah dikirim diharapkan segera diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Julius Warte dan Kedus Madiasi melaporkan. Lahir tanggal 17 Agustus, 5 bayi dapat bikisan tali kasih dari rumah sakit. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. 131 tahun kemajuan kota bukanlah tentang apa yang berubah, tetapi tentang apa yang tetap hidup dan terjaga. Manusia, alam, budaya. Di Jembrana, Taman Sari, Bhinneka Tunggal Ika menemukan maknanya. Berbeda dalam warna, tumbuh dalam kebersamaan. Selamat hari jadi ke-131 Kota Negara. Mari bergerak bersama tanpa kehilangan jati diri. Maju, harmoni, dan bermartabat. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Demi Jembrana, pasti bisa.
Pemirsa, 5 bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di RSUD Wangaya Denpasar mendapatkan bingkisan tali kasih sebagai bentuk apresiasi kepada para ibu yang telah melahirkan generasi penerus bangsa. Bertepatan pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Wangaya Denpasar memberikan bingkisan tali kasih kepada para ibu yang melahirkan bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Bingkisan tali kasih diserahkan langsung oleh Direktur RSUD Wangaya, Dr. Ana Agung Made Widiase, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan RSUD Wangaya, Nyonya Mas Yuniari Widiase. Selain memberikan bingkisan, pihak rumah sakit juga menyampaikan ucapan selamat atas kelahiran buah hati mereka. Kepala Unit Humas dan Promosi RSUD Wangaya, Ana Agung Ayu Dewi Purnami mengatakan, pemberian bingkisan tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus ungkapan kebahagiaan dari jajaran rumah sakit atas kelahiran generasi penerus bangsa. Berdasarkan data dari RSUD Wangaya, terdapat 6 kelahiran yang terjadi menjelang hingga 17 Agustus 2026. Sementara itu, tepat pada 17 Agustus, terdapat 1 bayi laki-laki yang lahir. Secara keseluruhan, 5 pasien persalinan menerima bingkisan tali kasih dari pihak rumah sakit. Program pemberian bingkisan ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan RSUD Wangaya. Untuk kedepannya, pihak rumah sakit berencana menjadikan pemberian tali kasih kepada pasien yang melahirkan pada 17 Agustus sebagai agenda rutin setiap tahun. Jadi pada saat itu kami dari jajaran manajemen kemudian bersama DWP Dharma Wanita Persatuan mengunjungi ibu-ibu bersalin yang bersalin tanggal 17 Agustus. Jadi pada saat itu kami memberikan bingkisan, memberikan ucapan selamat bahwa perjuangan mereka melahirkan generasi-generasi penerus bangsa itu sudah berhasil. Tujuan kami memberikan bingkisan kecil kepada pasien-pasien yang lahir pada tanggal 17 Agustus itu sebenarnya adalah bentuk reward atau bentuk penghargaan kami kepada pasien-pasien melahirkan. Jadi ketika ibu dan bayi lahir dengan selamat, itu sebenarnya yang bahagia bukan hanya keluarganya, bukan hanya ibu dan bayi saja, tetapi juga seluruh petugas yang berada di rumah sakit juga turut merasakan kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu, dari kami ada bingkisan kecil yang sekaligus juga menandai bahwa perjuangan ini hampir sama dengan perjuangan pejuang-pejuang kita, pendahulu kita pada tanggal 17 Agustus. Kegiatan ini menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan dengan para pasien dan keluarga yang menyambut kelahiran anggota baru. Bunga Widrayani, Bali TV. Kelahiran buah hati selalu menjadi momen bahagia bagi setiap keluarga, apalagi ketika sang buah hati lahir di hari yang penuh makna, seperti peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di RSUP Prof. Ngurah, 2 kelahiran yang tercatat pada tanggal 17 Agustus lalu bukanlah kehendak atau pemilihan tanggal, melainkan murni keputusan medis demi keselamatan ibu dan bayi. Kelahiran buah hati menjadi hal yang dinanti-nanti oleh setiap pasangan. Terlebih bisa lahir pada hari-hari spesial seperti perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin 17 Agustus 2026. Tercatat ada 2 bayi yang lahir di RSUP Prof. Dr. IGNG Ngurah atau RSUP Ngurah pada hari kemerdekaan tersebut. Meski demikian, kelahiran tersebut bukanlah suatu kesengajaan pemilihan tanggal, melainkan atas indikasi medis. Asisten Manajer Humas RSUP Ngurah, Miranti Ayuning Tias, ditemui Rabu 19 Agustus 2026 mengungkapkan terdapat 2 pasien yang melahirkan di RSUP Ngurah pada hari kemerdekaan lalu. Proses persalinan kedua bayi laki-laki tersebut dilakukan melalui tindakan operasi seksio kaisarea SC atas indikasi medis masing-masing pada pukul 06.00 pagi dan pukul 10.49 WITA. Dirinya juga menambahkan bahwa para ibu tidak sengaja memilih tanggal tersebut, melainkan murni karena kondisi medis yang mengharuskan persalinan dilakukan melalui operasi sesar. Yang satu karena ada ketuban pecah dini atau KPD, dan yang satu lagi karena ada preeklamsia.
Lebih lanjut, Asmen Humas RSUP Ngurah, Merianti Ayuning Tias, mengatakan update terakhir kedua bayi dan juga ibu saat ini dalam keadaan sehat. Meski sehari sebelumnya sempat masuk ke NHCU, namun sudah ditangani langsung oleh para tenaga kesehatan dan juga dokter. Meski kelahiran di hari kemerdekaan tidak direncanakan, kehadiran dua anggota baru ini tetap menjadi berkah dan semangat baru, sejalan dengan semangat kemerdekaan Indonesia yang ke-81, tumbuh, berkembang, dan tetap kuat meski menghadapi berbagai tantangan. Kedua bayi kecil ini pun kini tumbuh sehat, didoakan menjadi generasi penerus yang tangguh bagi bangsa. Ari Wiratmaja, Bali TV. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 8 menyerahkan buku tentang Presiden Prabowo Subianto jilid 1 hingga 3 kepada Museum Agung Kepresidenan Denpasar. Penyerahan ini dilakukan sebagai upaya melengkapi koleksi literasi dan dokumentasi sejarah kepresidenan yang tersimpan di museum tersebut. Buku tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LL Dikti Wilayah 8, Profesor Igusti Lanang Bagus Eratodi, diterima oleh Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno YKBK, Sri Ida Bagus Darmika Marhain atau yang akrab disapa Gus Marhain, serta Ketua Yayasan Mahendra Data, I Gusti Ngurah Wira Wedawitri, disaksikan langsung oleh Rektor Universitas Mahendra Data, Dr. Iwayan Sutrisna. Museum Agung Kepresidenan yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, nomor 119 Banjar Tangtu, Desa Kesiman Kertalangu Denpasar ini dikelola oleh Yayasan Kepustakaan Bung Karno. Gus Marhain yang merupakan Ketua Yayasan Kepustakaan Pimpinan Negara Indonesia YKPNI menjelaskan, sebuah museum setidaknya memiliki dokumen atau naskah kuno yang berusia minimal 50 tahun serta memiliki unsur cagar alam atau cagar budaya. Ia menjelaskan Museum Agung Kepresidenan sendiri menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah para presiden Indonesia, diantaranya lukisan wajah presiden yang dibuat dari bahan perangko, lukisan para presiden, serta berbagai naskah dan buku mengenai presiden dan wakil presiden Indonesia. Kepala LL Dikti Wilayah 8, Profesor Igusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, penyerahan buku ini dilakukan untuk melengkapi koleksi perpustakaan Museum Agung Kepresidenan, khususnya literatur mengenai Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, buku tersebut memuat perjalanan kepemimpinan Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk gagasan mengenai paradoks Indonesia yang mengulas potensi kekayaan alam dan sumber daya Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini dengan semangat pagi, dengan semangat insentif berdampak, dampak-dampak apa yang bisa kita transformasikan. Jadi hari ini kami menitip untuk kelengkapan dari perpustakaan Museum Kepresidenan ini buku dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Jadi kami kebetulan memiliki koleksi yang sama, dan nampaknya juga diberkahi dengan 3 kegiatan di pusat. Yang pertama adalah KSTI di ITB Bandung, yang berikutnya adalah Taktikmat di Istana Presiden, berikutnya yang ketiga adalah di Senayan pada saat Sarasayan Kebangsaan. Nah, berkah dari apa yang menjadi keinginan Bapak Prabowo dituangkan dalam buku. Yang pertama adalah bagaimana kepemimpinan beliau di saat sebelum menjadi Bapak Presiden, dan kemudian di buku kedua adalah paradoks Indonesia dengan segala kekayaan yang kita miliki baik alam maupun sumber daya, yang yakin ini akan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Dan buku kedua berikutnya dikemas pula cita-cita luhur beliau dengan kepemimpinan untuk segera mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Sehingga kami pikir buku ini layak dipersembahkan untuk museum ini. Mulai dari kepemimpinan beliau dengan kiprah beliau saat ini, visi misi asta-cita Bapak Presiden, kami yakin ini menjadikan cerminan kita bagaimana beliau mengajak bangsa ini ke arah dengan paradoks Indonesia cita-cita emas 2045 akan segera
daerah. Pihaknya berharap keberadaan buku jilid 1 hingga 3 di Museum Agung Kepresidenan dapat melengkapi koleksi museum sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui perjalanan kepemimpinan dan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Gaungkan semangat nasionalisme, 81 bendera berkibar di kawasan wisata Lemuke. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak alit nek kulit. Metapah kalau kebaos, mepandes utawi pesangin, mesin drama, antar ketua banyak Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, semangat memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI digaungkan masyarakat Desa Lemuke, Kecamatan Sawan, Buleleng. Sebanyak 81 bendera merah putih dikibarkan di kawasan wisata Desa Lemuke. Tak hanya menjadi simbol patriotisme, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkenalkan potensi wisata alam dan budaya setempat. Suasana semarak terlihat di kawasan wisata Desa Lemuke Senin pagi. Ratusan warga bersama aparat desa dinas, desa adat, Pokdarwis, pelajar hingga mahasiswa bergotong royong membawa dan mengibarkan 81 bendera merah putih. Pengibaran bendera dilakukan di sejumlah titik kawasan wisata, termasuk di tengah kawasan Subak Desa Adat Lemuke. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Desa Lemuke, Inyoman Singgih mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan jiwa patriotik, khususnya di kalangan generasi muda. Semangat nasionalisme juga diharapkan berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam, seni budaya, dan adat istiadat Desa Lemuke. Mengangkat rasa patriotisme masyarakat Lemuke dengan mengajak bersama mengibarkan bendera sejumlah itu. Yang kedua, kami juga memelihara kelangsungan seni budaya alam Lemuke yang lestari. Sementara itu, Ketua BUMDes Lemuke Ketut Suwarnaya menyebut kegiatan ini sekaligus menjadi upaya mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Pengibaran bendera juga diharapkan mampu memperkenalkan dan mempromosikan daya tarik wisata Desa Lemuke kepada masyarakat luas. Tujuannya satu itu adalah untuk mempersatukan semua elemen, meningkatkan rasa nasionalisme kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga untuk memperkenalkan, mempromosikan bahwa Desa Lemuke memiliki DTW wisata yang sangat luar biasa yang perlu dikenal oleh masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bentuk aktualisasi kecintaan terhadap tanah air sekaligus memperkenalkan potensi wisata termasuk kawasan air terjun Fiji. Kegiatan yang mengusung semangat kebersamaan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat, guru, pelajar, mahasiswa, hingga pelaku pariwisata. Melalui momentum HUT ke-81 RI Desa Lemuki ingin meneguhkan semangat nasionalisme sekaligus menjaga alam dan budaya sebagai warisan bagi generasi mendatang. Yasari Yuli, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Udayana menggelar yudisium pelepasan calon wisudawan periode Agustus 2026 hari Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 146 calon wisudawan dari 4 program studi dilepas untuk selanjutnya mengikuti prosesi wisuda. Yudisium pelepasan calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Udayana berlangsung di Kertesabo Convention Hall kampus setempat. Sebanyak 146 calon wisudawan mengikuti prosesi yudisium, terdiri dari 2 orang program doktor ilmu hukum, 23 orang magister kenotariatan, 11 orang magister hukum, dan 110 orang program sarjana. Para calon wisudawan ini dilepas langsung Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Putu Gede Arya Sumerteyase. Dekan berharap para yudisium ini nantinya bisa bersaing di masyarakat, memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan umum secara bermanfaat. Tentunya tidak ada yang menganggur. Dekan menegaskan Fakultas Hukum tidak hanya berorientasi pada kelulusan mahasiswa, namun juga memastikan lulusannya memiliki kompetensi dan mampu terserap di dunia kerja. Melalui program Treasure Study, Fakultas akan memantau keberadaan dan perkembangan lulusan setelah menyelesaikan studinya. Data tersebut menjadi umpan balik bagi fakultas untuk mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapan kami dari lembaga Fakultas Hukum pastilah agar semua anak-anak yang di yudisium ini nantinya bisa untuk bersaing di masyarakat di dalam memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan umum secara bermanfaat bersama-sama. Lebih lanjut, Profesor Arya Sumerteyase menyatakan kualitas lulusan juga diklaim sejalan dengan standar akreditasi yang diterapkan Fakultas Hukum UNUD. 4 program studi, yaitu Sarjana Hukum, Magister Notariatan, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum, saat ini menyandang status akreditasi unggul. Fakultas juga mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dengan target 3 tahun untuk program doktor, 2 tahun untuk magister, dan 4 tahun untuk program sarjana. Dari sisi sumber daya manusia, Fakultas Hukum UNUD saat ini memiliki sekitar 15 guru besar, sementara sekitar 80% dosen telah berkualifikasi doktor, sejumlah dosen lainnya masih menjalani proses studi doktor. Ya, karena sekarang prosesnya itu berjalan, ada yang sudah purna, ada yang baru. Jadi sekarang kita ini sedang berpacu untuk memenuhi persyaratan itu. Yang sekarang ada itu sedang berproses, sekitar 5 orang masih jalan ya, sedang proses 5 jalan. Jadi kami upayakan itu sertifikat dari para dosen itu untuk dokter supaya bisa nanti ke depan itu 80% itu bisa tercapai. Dalam yudisium ini, Fakultas Hukum UNUD juga memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik dari masing-masing program studi. Untuk program doktor, lulusan terbaik diraih Iputu Carlos Dolesgit, Magister Kenotariatan diraih Ida Ayu Made Indah Lestari, Magister Hukum diraih Risa Wijaya Wilandari, dan program sarjana diraih Niketut Putri Surya Lestari. Winata dan Kadek Putra, Bali TV. Pansus Ranperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Ormas DPRD Badung menyerap aspirasi dari puluhan ormas di Kabupaten Badung pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Penyerapan aspirasi ini merupakan rangkaian penyusunan perda terkait ormas di Kabupaten Badung.
Penyerapan aspirasi dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas DPRD Kabupaten Badung, Gusti Lanang Umbara, dan didampingi oleh sejumlah anggota Pansus. Hadir dalam penyerapan aspirasi tersebut, 20 organisasi kemasyarakatan dan yayasan di Kabupaten Badung, OPD terkait, camat, lurah, dan perbekel se-Kabupaten Badung. Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas DPRD Kabupaten Badung, Gusti Lanang Umbara mengatakan, keberadaan ormas di Kabupaten Badung perlu diatur meski undang-undang membebaskan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi, namun jangan sampai keinginan untuk berkumpul tersebut justru kontradiktif dengan tujuan pemerintah dan negara. Harapannya ormas-ormas di Kabupaten Badung bisa berkontribusi positif membantu program-program pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Ranperda Pemberdayaan Ormas ini akan diatur secara detail, salah satunya tentang data-data ormas, kegiatan kewajiban dan larangan, serta sanksinya. Ormas di Badung kedepannya juga diwajibkan melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan di tingkat desa, kelurahan, ke kepala desa maupun lurah dan camat. Kalau aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan itu memang sesuai dengan aturan, dengan regulasi yang ada, dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, dan positif untuk kita masukkan di dalam Ranperda ini, wajib kita masukkan semua. Ini adalah bagian daripada tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban publik. Karena aspirasi-aspirasi itu merupakan aspirasi dari tingkat akar rumput. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kabupaten Badung Ide Bagus Putu Mas Arimbawo mengatakan hingga bulan Agustus 2026 ini terdapat 129 ormas yang terdaftar di kantornya. Yang terdiri dari berbagai segmen ormas mulai dari ormas yang bergerak di bidang lingkungan, kesenian, pendidikan, kesehatan, budaya, dan kemasyarakatan. Penyerapan aspirasi ini sangat baik untuk menyerap berbagai suara-suara dari tokoh-tokoh masyarakat umum maupun pengelolaan ormas, termasuk unsur pemerintah, sehingga Perda Ormas nantinya bisa mengakomodir semua kepentingan. Acara pada hari ini sangat baik untuk mendengar suara-suara dari pengurus ormas, sehingga nanti Ranperda atau perda yang lahir ini betul-betul include, menampung bisa antara keinginan ormas dan tugas kita di pemerintah selaku pembina, kan begitu. Nah ini untuk mempertemukan itu. Dan sekaligus seperti yang disampaikan tadi, pertama tentu kita bergerak di data. Ya, memang sulit menyusun data, tetapi akan sangat sulit apabila kita membuat kebijakan tanpa mengetahui data. Itu yang pertama. Setelah data, baru kita nanti ada pemberdayaan. Pemberdayaan ini apa? Pemberdayaan ini adalah dari ormas yang tidak aktif menjadi aktif, dari yang belum beradministrasi menjadi beradministrasi. Karena kegiatan positif dari suatu organisasi ini tidak hanya cukup itu, tetapi positif, baik, dan benar. Usai mendengar berbagai aspirasi dari berbagai komponen masyarakat, Pansus Ormas DPRD Badung selanjutnya akan menggodok berbagai masukan tersebut dengan tim ahli dalam kajian akademik. Riase, Bali TV. Dorong kepatuhan Wisman dan peningkatan kualitas pariwisata dari PWA. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan
hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak Jakab Pejen, pengumpul Dijen selaku anggaran pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, realisasi pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali dinilai masih belum optimal dibandingkan potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Pemerintah Provinsi Bali didorong untuk memperkuat kepatuhan pembayaran PWA agar penerimaannya dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk pembangunan dan penguatan pariwisata Bali. Realisasi PWA sepanjang 2025 tercatat mencapai 369 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 35,4% wisatawan mancanegara yang tercatat membayar PWA. Memasuki 2026, tingkat pembayaran mulai menunjukkan peningkatan dan hingga Agustus 2026 disebut telah mencapai sekitar 43%. Menurut pelaku pariwisata Bagus Sudibyo, Bali memiliki peluang penerimaan yang sangat besar apabila seluruh wisatawan mancanegara memenuhi kewajiban membayar PWA sebesar Rp150.000 setiap kali berkunjung. Penerimaan tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan Bali. Tentu kalau kita kalkulasikan sesuai dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tahun lalu kan 7,3 juta wisatawan asing berkunjung ke Bali, di mana PWA itu dipungut Rp150.000 atau ekuivalen $10. Maka kalau itu 100% kita berhasil memungutnya, artinya dalam 1 tahun itu kan sudah hampir sampai 10 triliun ya. Nah, itu satu angka yang sebenarnya fantastis sekali ya. Sehingga dengan demikian kan kita bisa membangun infrastruktur kita bisa membangun kebersihan lingkungan kita bisa mempertahankan dan memperkaya budaya kita juga bisa memakai dana itu sedikit untuk biaya promosi, kita juga bisa memakai untuk biaya yang lain, terutama kan memperkuat kultur budaya kita, untuk ketahanan dan pengembangan kultur budaya kita. Nah, sekarang saya dengar dana yang terkutip kan belum menunjukkan angka yang semestinya, baru mungkin sekitar 43% ya. Nah, jadi itu kan kurang dari setengahnya. Kita mesti pelajari di mana ini missing link-nya gitu loh. Kok bisa sampai tidak terpungut sepenuhnya, kan itu harapan kita. Maka kita harus kembali lagi pertegas apa penyebabnya kok tidak bisa terkumpul penuh. Itu kan kita bisa pelajari. Sudah ada announcement per Agustus ini. Nah, coba kita evaluasi lagi nanti pada akhir tahun, sesudah Agustus, bagaimana hasil pungutan sesudah di announcement di atas pesawat sebelum dia landing. Apakah ada peningkatan? Kalau sudah ada peningkatan, berarti approach-nya itu, caranya itu sudah cukup baik. Gitu ya. Kedepan optimalisasi PWA diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata. Bali tidak hanya membutuhkan tingkat kunjungan yang tinggi, tetapi juga pariwisata berkualitas yang mampu memberikan pengalaman nyaman bagi wisatawan, sekaligus manfaat ekonomi dan pelestarian budaya bagi masyarakat. Yana, Bali TV.
DPRD Kabupaten Badung melalui Panitia Khusus atau Pansus menggelar penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Badung tentang perlindungan dan pemberdayaan produk unggulan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Madya Gosana, kantor DPRD Kabupaten Badung. Ketua Pansus Imade Sade mengatakan penyerapan aspirasi ini menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi yang nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian perlindungan sekaligus mendorong pengembangan berbagai produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Badung. Menurutnya, Raperda tersebut diperlukan karena hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur mengenai produk unggulan daerah di Kabupaten Badung. Kenapa dibuatkan Perda ini? Mengingat belum ada yang mengatur tentang produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Badung. Ia mengatakan, sebagai salah satu pusat pariwisata di Bali, Kabupaten Badung memiliki berbagai potensi produk unggulan yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah asparagus yang selama ini menjadi salah satu komoditas pertanian yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Produk-produk unggulan tersebut tidak cukup hanya diproduksi dengan kualitas yang baik, tapi juga harus mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menghasilkannya. Banyak produk-produk unggulan seperti asparagus yang harus dilindungi dan diberdayakan serta harus bermanfaat. Made Sade mengakui salah satu persoalan yang masih dihadapi pelaku usaha dan produsen lokal adalah aspek pemasaran. Tidak sedikit produk yang dihasilkan masyarakat Badung memiliki kualitas yang baik, namun belum didukung pemasaran yang optimal. Karena itu melalui Perda ini, DPRD ingin memperjelas peran pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan produsen produk unggulan daerah, agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pemasaran. Juga terkait dengan beberapa wacana tadi bahwa pelaku-pelaku usaha yang ada di Badung itu pasti banyak menggunakan produk yang ada di luar Bali, karena mungkin juga kapasitas yang kita punya ya juga belum memenuhi standar atau belum memenuhi kuantitas juga, karena belum kita banyak ya, usaha-usaha yang belum kita bisa maksimalkan dalam produksinya. Untuk itu dengan adanya produk ini kita ingin pemerintah berperan aktif, berperan yang sangat banyak terhadap produk-produk pengusaha-pengusaha baik yang ada di Badung ini, UMKM yang ada di Badung, tentu nanti produk-produk ini kita bisa buatkan hak dari mereka supaya apa yang menjadi produk mereka tidak dijiplak oleh tetangga kita. Karena produk kita miliki kalau kita tidak hak patenkan, tentu produk kita akan dijiplak oleh tetangga kita dan bisa dipasarkan ke semua daerah, tidak hanya di Badung aja, ke Bali juga, ke Indonesia, bahkan juga ke mancanegara. Lebih lanjut, Made Sade berharap keberadaan Perda nantinya tidak hanya menjadi payung hukum untuk melindungi produk unggulan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif para pelaku usaha di Kabupaten Badung untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan dari wilayah setempat. Menurutnya perlu ada sinergi antara produsen lokal, pelaku usaha, dan pemerintah sehingga produk unggulan daerah memiliki pasar yang jelas. Dengan demikian, keberadaan produk lokal tidak hanya menjadi potensi, tetapi benar-benar mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Melalui penyusunan Raperda ini, DPRD Badung berharap produk unggulan daerah dapat semakin terlindungi, memiliki akses pasar yang lebih luas, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Buleleng Festival 2026 jadi momentum bangkitkan pariwisata. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists.
However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki 4. Nganggen sampian busung metulang lindung wasani nganggo bayu kan ora ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, Buleleng Festival 2026 kembali digelar dengan konsep yang berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bulfest tahun ini tak hanya menjadi panggung seni dan budaya, namun juga diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan, menggerakkan UMKM, sekaligus menjadi ruang kreativitas bagi generasi muda Buleleng. Buleleng Festival 2026 mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Buleleng. Konsep pelaksanaan tahun ini dinilai lebih menyesuaikan dengan wajah Buleleng saat ini. Terlebih kawasan titik nol Singaraja yang menjadi pusat kegiatan telah mengalami penataan. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya menilai kembalinya Bulfest menjadi momentum penting untuk memperkuat daya tarik pariwisata Buleleng. Selain menjadi ruang hiburan masyarakat, festival juga diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. Yang mendalam adalah mudah-mudahan dengan kembali dilaksanakannya Bulfest, satu daya tarik wisatawan ke Buleleng lebih lagi dan sekaligus memberikan arti yang luas lah untuk masyarakat Buleleng karena pemimpinnya selangkah lebih maju berbuat untuk kepentingan Buleleng secara menyeluruh. Terus kalau dari segi kemasan acara lokal juga dibangkitkan seni dan budayanya dan termasuk juga bagaimana menyerap keinginan anak muda Buleleng juga dengan mendatangkan artis-artis di kota besar ke sini. Ini adalah langkah yang baik, keseimbangan antara budaya lokal dan baik selera anak muda sudah dikolaborasikan jadi satu oleh Pak Bupati. Menurutnya kekuatan Bulfest juga terletak pada keterlibatan pelaku UMKM lokal. Produk kuliner dan berbagai hasil kreativitas masyarakat Buleleng ditampilkan sebagai bagian dari festival. Di sisi lain, seni dan budaya lokal tetap menjadi bagian utama. Namun penyelenggaraan tahun ini juga memberi ruang bagi selera generasi muda dengan menghadirkan sejumlah hiburan dari artis ibu kota. Kolaborasi antara budaya lokal dengan kreativitas dan hiburan modern dinilai menjadi langkah positif untuk membuat festival tetap relevan bagi berbagai kalangan. Kalau dari segi kemasan acara lokal juga dibangkitkan seni dan budayanya dan termasuk juga kita dari DPRD dan Buleleng mau kita masalah seluruh masyarakat Buleleng mengapresiasi langkah yang bagus, langkah yang luar biasa dan sekaligus kado terindah untuk 81 tahun Indonesia Merdeka. DPRD Buleleng berharap Bulfest tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Festival diharapkan menjadi wadah berkelanjutan untuk mempromosikan budaya, produk UMKM, serta potensi pariwisata Buleleng. Pelaksanaan Bulfest 2026 pun dinilai menjadi salah satu kado bagi masyarakat Buleleng dalam momentum 81 tahun Indonesia Merdeka, sekaligus menjadi langkah untuk menghidupkan kembali geliat seni, budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlanjut dengan gelaran Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara yang dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Antusiasme masyarakat tampak memenuhi kawasan Monas untuk menyaksikan unjuk kreativitas rangkaian kendaraan hias yang menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI tersebut. Presiden Prabowo Subianto tiba di kawasan Monas sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat dan tampak melambaikan tangan menyapa masyarakat yang telah memadati kawasan Monas. Presiden Prabowo kemudian disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Acara Karnaval Bersatu Nusantara diawali dengan lantunan Indonesia Raya yang dinyanyikan serentak oleh masyarakat yang hadir. Suasana hikmat sekaligus penuh semangat kebangsaan pun terasa di kawasan Monas. Kemudian rangkaian acara dilanjutkan dengan pagelaran Sabang Merauke dengan menampilkan persembahan musik dan gerak tari Nusantara. Setelahnya penampilan drum band dari Universitas Pertahanan yang membawakan lagu Maju Tak Gentar menandai dimulainya karnaval. Sebanyak 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian, lembaga, serta pelajar kemudian melintas secara bergantian, mulai dari kendaraan hias Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Gizi Nasional, dan diakhiri dengan kendaraan hias Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama karnaval berlangsung, Presiden Prabowo Subianto tampak memberikan hormat dan membalas lambaian tangan para menteri serta peserta yang tampil di atas kendaraan dengan penuh semangat. Sorak masyarakat turut memeriahkan suasana setiap kali masing-masing kendaraan hias melintas, menampilkan beragam kreativitas serta capaian program dari masing-masing kementerian dan lembaga. Rangkaian kendaraan hias tersebut tidak hanya menambah kemeriahan keperingatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kebersamaan masyarakat dan pemerintah dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Dari Jakarta, Jeli Suwata dan Ketut Sumediasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadankarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.